Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi yang soleh dan solihah? Alhamdulillah bertemu lagi dengan Umi Faiza dalam pelajaran sains. Kali ini kita sudah masuk tema baru ya anak-anak Umi. Kita sudah masuk pada tema tumbuh-tumbuhan. Subtema pelajaran kita hari ini adalah makanan pokok. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita baca doa dulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya, yuk kita langsung membahas pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Dengan tema tumbuh-tumbuhan, subtemanya makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan yang menjadi gizi dasar atau disebut juga sebagai makanan utama dari suatu negara. Di Indonesia, makanan pokoknya biasanya adalah nasi. Nasi dengan berbagai macam lauk yang ada seperti ayam goreng, kemudian daging atau tahu tempe, ikan, dan lain sebagainya dengan berbagai macam olahan nasinya juga. Nah, di Indonesia selain nasi, ada juga beberapa jenis makanan pokok lainnya seperti jagung, singkong, kemudian ada juga yang namanya ubi, dan ada juga yang namanya talas. Keempat jenis makanan ini juga bisa dijadikan makanan pokok atau makanan utama kita warga Indonesia selain nasi. Rasanya juga enak dan mengenyangkan. Selanjutnya, yuk kita pelajari proses menanam padi hingga menjadi beras dan selanjutnya bisa menjadi nasi. Yang pertama, padi masih bibit ditanam, kemudian setelah itu ditandur atau ditanam secara terpisah hingga akhirnya mereka tumbuh menjadi barisan-barisan tanaman yang rapi seperti itu. Kemudian yang keempat juga selanjutnya tanamannya tumbuh biji-biji kecil hingga akhirnya menjadi kuning. Padinya sudah siap panen. Setelah padinya menguning, tanaman padinya siap untuk dipanen. Nah, belum berhenti sampai di situ loh teman-teman. Prosesnya masih panjang sekali menanam padi itu. Butuh waktu sampai 3 bulan hingga akhirnya tanaman padinya bisa dipanen. Nah, setelah tanaman padinya dipanen, padinya harus dijemur dulu di bawah terik matahari selama beberapa hari agar tanaman padinya menjadi kering. Setelah tanaman padinya kering, kemudian padinya harus digiling agar bisa menjadi beras putih yang biasa teman-teman lihat sebelum dimasak sama mama menjadi nasi. Nah, proses penggilingan ini prosesnya sangat lama teman-teman. Butuh beberapa kali penggilingan agar padi yang tadinya ada kulitnya berwarna kuning bisa menjadi beras yang sangat putih dan layak untuk kita konsumsi sebagai makanan pokok sehari-hari. Teman-teman bisa lihat di gambar ya. Di situ ada seorang bapak petani yang sudah selesai panen, kemudian
Dia sedang menggiling padi hingga akhirnya menjadi beras yang putih. Tuh bisa dilihat prosesnya beberapa kali giling ya teman-teman ya. Tidak cukup hanya sekali giling saja agar berasnya menjadi putih dan layak untuk kita konsumsi. Begitu panjang sekali prosesnya ya teman-teman, hingga akhirnya beras yang biasa kita konsumsi bisa kita masak menjadi nasi dan bisa kita makan sehari-hari. Nah, sangat panjang ya teman-teman prosesnya. Itu dia tadi proses perjalanan Bapak petani dalam menanam padi hingga akhirnya menjadi beras dan menjadi nasi yang biasa dimasak oleh mamah di rumah. Sangat panjang ya teman-teman. Karena itu kita harus selalu menghargai para petani yang sudah dengan susah payah berusaha menanam padi untuk bisa kita konsumsi hasilnya. Berasnya bisa kita masak menjadi nasi dan bisa kita makan sehari-hari. Begitu pula setelah berasnya dimasak menjadi nasi oleh mama, kita juga harus menghabiskan makanan yang ada di piring kita. Jangan sampai kita membuang-buang nasi yang sudah dimasak oleh mama. Karena perjuangan mama ataupun para petani untuk bisa menghasilkan nasi yang berkualitas baik butuh waktu yang sangat panjang teman-teman. Karena itu kita harus bisa menghargainya dengan selalu menghabiskan makanan yang ada di piring kita. Oke teman-teman. Nah selanjutnya yuk kita kerjakan tugas yang ada di buku teman-teman halaman 15. Di situ ada 2 gambar yang menjadi sumber makanan pokok di negeri kita Indonesia, yaitu ada padi dan ada jagung ya teman-teman. Teman-teman bisa kasih lingkari dengan krayon berwarna hijau pada gambar padi dan berwarna kuning pada gambar jagung. Kemudian juga jangan lupa untuk diwarnai ya teman-teman. Nah, tugas satu lagi dari Umi Faiza, karena kita sedang membahas nasi ya yang biasa kita konsumsi, teman-teman Umi Faiza minta untuk membantu mama dalam memasak nasi ya teman-teman ya. Teman-teman belajar untuk memasak nasi mulai dari mencuci beras hingga bersih, kemudian kita masak dalam magicom atau boleh juga teman-teman memasaknya secara manual ya teman-teman dengan kukusan dan lain sebagainya sesuai dengan kegiatan yang mamah lakukan sehari-hari dalam memasak nasi. Jangan lupa gambarnya atau videonya disetorkan ke Umi ya sayang ya. Oke anak-anak Umi yang soleh dan solihah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Cukup jelas ya anak-anak Umi yang soleh dan solihah bahwa makanan pokok yang kita makan setiap hari, proses menanamnya sangat panjang sekali dan proses mengolahnya juga panjang sehingga bisa menjadi nasi yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Karena itu, kita harus selalu menghargai para petani kita dan juga menghargai usaha mamah kita dalam menyediakan makanan yang enak dan bergizi untuk kesehatan kita sehari-hari dengan selalu menghabiskan makanan yang ada di piring kita. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.